Assalamualaikum. Halo guys, kembali lagi bersama saya tentunya masih di channel Arifin Aja. Dan buat teman-teman semua yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk bantu like, share, dan subscribe. Baik, kali ini saya akan mengupas salah satu tips lagi terbaru buat teman-teman semua, yang mana tentunya tips kali ini adalah sangat total. Maksudnya saya memberikan secara tuntas dan akurat terkait masalah pencarian 4000 jam tayang, dan juga bagaimana cara mencari subscribe yang baik dan cepat. Memang semuanya butuh proses dan tidak semudah apa yang kita ucapkan. Namun di sini saya akan mengupas semua trik terkait masalah hal tersebut. Dan juga untuk bagaimana cara proses awal dari pembuatan sebuah Gmail, kemudian masuk dan merubah nama alamat atau nama dari channel kita. Itu semuanya nanti saya akan kupas secara detail melalui video ini. Saksikan aja, langsung aja, ini dia. Untuk proses pendaftarannya, pertama Anda buka namanya Google Ads. Kemudian kita akan ketikkan di sini daftar Gmail Indo. Nah, kenapa saya buat seperti ini? Karena ketika Anda daftar, kemudian Anda diarahkan, biasanya maksudnya di Google yang berbahasa Inggris. Namun kalau Anda yang memasukkan di belakang dari Gmailnya itu Indonesia, nanti versi yang Indonesia. Setelah itu Anda pilih ini ya, buat akun Google Anda. Setelah itu Anda diarahkan seperti ini. Kita masukkan aja Juragan Safety, kemudian Juragan Safety, Juragan Safety, Juragan Safety 000. Oke. Oh, di sini ada petunjuknya guys. Safety Juragan Safety 83. Oh, ini aja. Sudah ada pilihannya ya. Ini kita hapus saja yang 000-nya karena sudah ada petunjuk dari Google untuk menyarankan pemilihannya menjadi di 3 titik tadi. Kemudian kita masukkan sandinya, kita konfirmasi. Selanjutnya kita pilih berikutnya ya. Setelah itu kita pilih simpan, masukkan verifikasi nomor telepon. Jadi nomor yang telepon yang kita masukkan itu haruslah ditahu dan diingat. Yang pertama, jangan masukkan angka 0 ya di depan dari angka kalian. Setelah itu lanjut, kita akan klik berikutnya. Nah, di sini nanti kalian akan diberikan verifikasi dari Google-nya ya. Kalau sudah tahu nomornya, klik aja verifikasi. Nah, selamat datang di Google. Nanti ada petunjuknya seperti ini. Dan Anda nanti akan diarahkan untuk alamat email pemulihan. Tinggal dimasukkan aja alamat pemulihannya apa ya. Seperti itu. Nah, kemudian masukkan tanggal lahir. Kalau sudah, pilih yang pria.
alasan kami meminta informasi ini. Kalau sudah semuanya, kita klik berikutnya, dan perintahnya di sini optimalkan pengguna nomor telepon Anda. Kita lanjut, ya saya ikut ya. Kemudian privasi dan persyaratan, kita scroll aja ke bawah, pilih saya setuju. Setelah itu Anda sudah login dan sudah masuk di alamat Gmail. Kita akan coba untuk merubah foto dulu ya. Untuk foto di sini sah-sah aja, kalian coba untuk menggunakan foto yang lain juga nggak apa-apa, nggak masalah ya. Misal contoh ini yang saya gunakan. Nah, kemudian kalau sudah, pilih jadikan foto profil. Oke, kemudian selanjutnya kita akan ke intinya, yaitu bagaimana cara masuk atau sinkronkan melalui YouTube. Tinggal klik itu tadi. Nah, sekarang kita sudah masuk di YouTube ini ya. Kita coba rubah untuk profilnya ini. Kemudian kita tambahkan akun. Nah, di sini kan ada banyak yang ya. Kita pilih yang baru saja kita buat tadi. Kemudian setelah itu sudah masuk foto kita yang berada di bagian pojok kanan atas. Kita refresh saja dulu. Belum masuk ya. Oh, ini dia. Oke, kalau sudah kita refresh tadi dan mengganti akun yang pertama, selanjutnya adalah bagaimana cara mengenal atau melihat isi daripada akun YouTube kalian. Tinggal klik aja foto profil yang berada di pojok kanan atas ini, kemudian pilih buat channel ya. Nah, ini sudah ada namanya Juragan Safety yang kalian miliki. Adapun kalau ingin merubah namanya, silakan aja Anda rubah di sini ya. Kalau memang tidak mau dirubah, lanjut kita akan buat channel. Oke, seperti itu. Selanjutnya, kalau sudah, di sini ada tampilan namanya beranda, video, playlist, channel, diskusi, dan tentang. Nah, yang saya akan bahas satu persatu di sini adalah isi daripada si alamat Gmail yang sudah Anda buat ya. Sekarang kita akan masuk ke Gmail yang punya akun utama saya. Ini sebagai contoh, karena tidak ada video yang nantinya saya akan upload, namun saya akan coba memberikan penjelasan terkait masalah cara mengupload yang benar dan cara mencari jam tayang hingga sampai statusnya monetize. Seperti itu ya. Oke, kita akan coba mencari akun yang lain. Semisal contoh nih ya, saya menggunakan akun ini ya. Kemudian saya akan masuk, klik kanan ini, yang ini ya. Kemudian masuk di YouTube. Selanjutnya Anda akan diarahkan seperti tadi. Klik pada fotonya, kemudian channel Anda. Nah, di sini yang Anda harus lakukan ketika Anda ingin merubah ini semua, Anda harus memiliki salah satunya video. Makanya saya sarankan saya memindahkan akun saya ke alamat di tutorial Arifin aja, karena di sini banyak sekali pilihan-pilihannya ya. Baik, sekarang saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah di beranda. Untuk beranda sendiri, di sini itemnya ketika Anda sudah mengupload salah satu video, nanti tampilannya seperti ini ya. Ini video utama kalian bisa Anda rubah ya, dan pastinya dia akan muncul di bagian beranda pertama seperti itu ya. Kemudian untuk tampilan di video, di sini adalah isi dari seluruh video yang Anda miliki, mulai dari pertama Anda upload hingga sampai hari ini ya, seperti itu. Dan
Bisa juga Anda mengurutkannya ketika Anda ingin melihat apakah dia tampilan terpopulernya di video mana, kemudian tanggal ditambahkan yang terlama atau yang terbaru, silakan dirubah ya. Kemudian setelah itu Anda scroll ke bawah untuk menyaksikan atau melihat seluruh video dari yang Anda miliki nantinya. Untuk settingan di sini memang hanya sekilas saja, nggak terlalu banyak. Selanjutnya di sini ada namanya playlist. Playlist sebetulnya ini saya buka ya, maaf. Untuk playlist di sini sebetulnya dia ada banyak sekali ya playlist ini. Playlist itu ini saya buka di sini. Sorry, yang satunya ya. Ini dia. Salah ketik, larinya berbeda. Oke, di sini sebetulnya guys, sebelumnya saya sudah buat playlistnya sendiri. Maksudnya saya sudah buat bak-baknya, bagian-bagiannya tertentu. Misal contoh nih, ini kan saya membuat contoh rahasia reupload musik dan film ya. Kemudian kemarin saya ada membuat salah satu video di akun saya yang lain untuk bagaimana cara membagi beberapa bagian dari playlist. Misal ini nih bagian dikhususkan untuk reupload, kemudian ini untuk editing, kemudian ini untuk intro maupun ending dari video. Kemudian ini di bawahnya lagi adalah tentang aplikasi. Jadi seluruh video yang Anda miliki, begitu juga yang ini terkait masalah tutorial dan ini versi dari Basarnas, silakan Anda buat baru ya untuk pembuatan dari si playlist. Saya sudah pernah menjelaskan bagaimana cara membuat playlist di video saya sebelumnya ya, tinggal Anda lihat aja nanti di video saya seperti apa caranya. Silakan disimak aja baik-baik bagaimana proses pembuatannya, bagaimana cara pengeditannya ya, seperti itu. Oke, sekarang kita akan mencari di bagian yang selanjutnya untuk pembuatan dari sisi channel. Sekarang kita akan buka channelnya. Ini channel maksudnya ketika Anda subscribe ke channel orang lain, maka di sini nanti akan muncul subscribean kalian, atau bisa dikatakan Anda berlangganan melalui toko A, toko B, toko C, seperti itu ya. Karena saya tidak mengunggulkan dari channel orang lain, sehingga tampilannya di sini tidak ada muncul satu persatu dari foto atau channel orang lain, seperti itu. Kemudian diskusi. Untuk diskusi di sini biasanya dijadikan bahan dari komunitas atau tempat orang tanya jawab melalui fitur di diskusi ini ya, sehingga orang bisa dapat melihat serta mengetahui keaktifan kalian ketika lagi berdiskusi melalui si fitur ini ya, atau bagian di sini. Selanjutnya kita masuk ke tentang. Nah, ke tentang ini adalah salah satu deskripsi utama ketika Anda sudah masuk ke dalam channel kalian masing-masing ya. Untuk pembahasan di sini sangat simple. Tinggal kalian buat aja deskripsinya sejelas mungkin. Adapun kalau Anda ingin membuat sesimpel kayak saya ini, silahkan ya, sah-sah aja. Kemudian yang di bawah ini dipilih detailnya ya. Nanti cara pembuatannya seperti apa sih? Tinggal Anda pilih sesuaikan channel aja. Di sini nanti akan diarahkan bagaimana cara pengeditan dan bagaimana cara penulisannya tadi. Ya, seperti yang saya sebutkan ini. Nah, di sini cara merubahnya, cara mengeditnya untuk masuk di sini. Karena kalau di sini nggak bakalan bisa teredit ya. Tapi cara mengeditnya, cara memasukkannya, cara menginputnya, semuanya ini sampai ada link-link ini ya, tinggal Anda buka di ini, sesuaikan channel, kemudian nanti akan masuk di info dasar. Hasilnya seperti ini ya.
Nah, ini deskripsi, tinggal kalian buat, rubah semaksimal mungkin ya. Kemudian turun ke bawah, nanti kalian akan disuruh untuk memilih tambahkan bahasa ya. Ini tambahkan bahasa. Apabila Anda ingin menggunakan bahasa contoh bahasa Indonesia, tinggal Anda klik aja. Kemudian nama channel sudah ada ya, seperti itu. Kemudian pilih bahasa terjemahnya dengan menggunakan bahasa Indonesia. Mana Indonesia ini? Oh, ini sudah ada ya, sudah diketik ya, bukannya dihitung. Oke, setelah itu lanjut, ini Instagram ya. Semisal contoh nih, kalian punya Instagram, kemudian copy aja linknya Instagram tadi, masukin di sini, nanti munculnya seperti ini ya. Begitupun juga dengan Facebook dan juga YouTube. Kalian tambahkan aja dengan klik link seperti ini ya. Kemudian nanti di sini ada menu tab, menu tabel, ada dua, sebelah kanan dan sebelah kiri. Nanti kalian buka aja dan copy linknya, masukkan di sini dan sesuaikan nama yang berada di link sebelah. Dan begitupun juga nanti hasilnya seperti ini ya. Kalau sudah semuanya, kemudian di bawahnya ini sudah terdapat 3 link, sisa 5. Tapi kalau ingin buat silakan, begitupun juga dengan info kontak. Kalau mau dimasukkan silakan, kalau enggak juga nggak apa-apa ya. Seperti itu, sangat simpel sekali sih. Nah, setelah itu kita akan coba, ini kan sudah nih sesuaikan channel. Sekarang kita akan membuka namanya kelola video. Untuk kelola video di sini fiturnya bisa Anda lihat. Nah, ini masuk ke seluruh video yang sudah kita miliki ya. Ini banyak sekali video, dan ini adalah salah satu video saya untuk ini ya, video saya terkait masalah thumbnail atau playlist. Ini di sini video saya ini. Silakan Anda buka, dan bagaimana cara mengotak-atiknya nanti di sini saya sudah jelaskan sedetail mungkin. Tinggal kalian nonton aja. Oke, untuk video di konten channel ini sebetulnya banyak sekali caranya. Yang pertama, ini Anda bisa mengedit melalui sini ya, edit judul dan deskripsi. Semisal contoh seperti ini judul yang saya buat sebelumnya, kemudian di deskripsi. Nah, untuk di deskripsi saya akan coba untuk menampilkan yang tampilan lebih besar. Tinggal Anda mengarahkan kursornya ini ya, kursornya diarahkan ke sini, kemudian pilih tanda pena seperti ini ya. Kemudian nanti tampilannya lebih besar daripada sebelumnya. Saya sudah buat dengan judul cara membuat tulisan berjalan di Android, dan saya masukkan nama channel saya. Disinilah fungsi daripada judul. Maksudnya kenapa? Ketika orang lain ingin melihat channel Anda, saya sarankan agar kalian memasukkan nama channel kalian di ujung dari nama judul. Tujuannya adalah agar orang lain dapat segera memasuki atau dapat segera melihat isi daripada channel kalian. Ini juga salah satu kata kunci yang sangat bermanfaat, yang sangat baik ketika orang lain ingin memasuki channel kalian. Bahkan ini nanti statusnya bisa menjadi rekomendasi daripada YouTube. Nanti saya akan bahas terkait masalah rekomendasi karena banyak sekali pilihannya. Oke, saat ini saya fokus ke penelusuran dari pengeditan melalui judul, deskripsi hingga sampai item di bawah. Baik, saya lanjutkan. Untuk penamaan judul ya, usahakan buat sesimpel mungkin. Adapun kalau kalian ingin membuat yang panjang boleh, tapi kalau bisa sesuaikan juga dengan kata kunci yang Anda sudah buat sebelumnya di channel. Nanti saya juga akan jelaskan di terkait channel itu seperti apa. Saya akan fokuskan satu persatu di bagian ini dulu ya. Oke. Baik, setelah itu kenapa saya menambahkan Arifin aja di bagian nama atau judul saya? Karena ini adalah kata kunci yang nantinya orang lain dapat menonton, melihat, serta memantau aktivitas dan juga cyber si YouTube itu akan melihat
isi daripada judul dan juga deskripsi. Oke, untuk judul sudah clear ya. Sekarang kita masuk ke deskripsi. Untuk deskripsi di sini saya buat sesimpel mungkin, dan juga saya memasukkan isi daripada judul saya. Lihat cara membuat tulisan berjalan di Android. Kemudian ada strap lurus, arifin aja. Begitupun juga dengan di deskripsi ya. Kenapa? Karena ini adalah kata kunci dari judul yang sudah Anda buat, dan akhirnya nanti di sini orang lain akan masuk sehingga dia dimudahkan pada saat menonton video kalian masing-masing ya, seperti itu. Selanjutnya tinggal kalian kemas, dan kemasan di sini bukan hanya sekedar kemas ya. Usahakan kata-kata di sini sesuaikan juga dengan judul yang sudah Anda buat. Contoh, saya menulis ada banyak aplikasi yang bisa digunakan untuk membuat tulisan berjalan di Android. Nah, kembali lagi kan, tulisan berjalan di Android. Ini adalah kata kunci lagi. Kata kunci di mana judul yang saya sudah terahkan di atas itu bisa Anda masukkan melalui di deskripsi. Ini adalah kata kunci atau SEO ya, yang biasa dikenal dengan bahasa SEO itu orang-orang yang sudah lama berkecimpung melalui YouTube, dia akan memasukkan nama judulnya mereka ke di deskripsinya, seperti itu ya. Kemudian lanjut, namun hanya sebagai gambar saja atau GIF saja, sementara kita ingin membuat tulisan berjalan di Android. Nah, ini sudah 1, 2, 3. Saya sudah mengulangi lagi ya, bahasa dari keyword tadi saya ulangi lagi di bawah, sehingga kekuatannya bisa lebih maksimal. Kemudian saya tambahkan lagi bahasa yang lain agar lebih menarik, yang bisa diubah sesuai keinginan ya. Oke, kemudian paragraf selanjutnya, tulisan berjalan di Android. Nah, tulisan berjalan di Android ini sudah masuk ya, tulisan berjalan di Android sudah masuk. Yang digunakan, yang diinginkan pun tidak sembarangan. Tulisan berjalan di Android. Nah, 1, 2, 3, 4. Sudah 4. Yakni tulisan yang miring seperti billboard atau tulisan berjalan di Android. Sudah 5 ya. Seperti saat nonton konser membuat tulisan berjalan di Android. 6. Ini aja sudah sampai 6 ya. Saat ini memang terbilang mudah karena sudah ada smartphone dengan ketersediaan aplikasi yang beragam. Nah, di sini guys, kunci keyword atau SEO akan menilai channel YouTube kalian seberapa banyak kata kunci yang Anda masukkan dari judul ke deskripsi. Itu kata kunci yang sering digunakan oleh para pemain-pemain senior khususnya di dunia YouTube, sehingga channel mereka bisa berkembang dengan pesat. Karena adanya SEO tadi, pengguna-penggunanya sangat berkecimpung atau sangat suka ketika dari cybernya YouTube sendiri bisa menilai, oh ini bisa direkomendasikan untuk penonton yang lain, seperti itu ya. Kemudian kita turun ke bawah. Di sini saya buat tag. Nah, di sini adalah intinya, guys. Saya buat tag di sini bukan asal-asalannya. Kenapa? Karena pada saat Anda buat tag ya, saya sarankan saya menggunakan ada 3 poin. Yang pertama dari YouTube, yang kedua dari Google Trend. Saya bukakan aja ini ya. Yang pertama dari Google Trend, kedua dari Rapid Tag. Nah, di sini saya menggunakan Rapid Tag, kemudian Google Trend, dan terakhir dari YouTube. Tapi untuk YouTube sendiri, saran saya ya teman-teman, jangan sekali-sekali ya kalian itu membuka isi tag atau pencariannya dengan versi yang login. Jangan sampai. Kenapa? Karena cenderung penerusannya itu berbeda ketika Anda sudah login. Jadi, semisal contoh ya, saya membuat ini tulisan berjalan di Android sampai belakang aja. Oh, nggak usah, ini aja tulisan berjalan. Oke, Ctrl C, kita masuk ke sini, kita keluar aja. Ini sebagai contoh ya.
Kenapa sih saya menggunakan SEO? Ada 3. Yang pertama dari YouTube, ya. Kemudian yang kedua ini dari Google Trend, ketiga dari Rapid karena banyak sekali versinya. Baik, saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, kita masuk ke YouTube. Untuk ke yang YouTube, usahakan tinggal copy paste aja. Nah, di sini sudah muncul 5 item ya. Ketika saya hapus tulisannya, lebih banyak lagi. Jadi kata-kata di belakangnya, semisal contoh nih yang saya sudah buat sebelumnya. Jadi ini berjalan di Android, ini adalah kata kuncinya, dan ini adalah bumbunya, cara membuat tulisan, dan ini adalah inti dari channel kita. Jadi ada 3 kategori ya. Yang pertama, SEO dari berjalan di Android. Kedua, ini bumbu atau tambahan dari kata-kata yang sudah kita buat. Dan ketiga adalah inti dari channel yang sudah kita miliki ya. Jadi setelah Anda memasukkan berjalan di Android, itu nanti banyak sekali kata kuncinya ya, seperti itu. Atau juga bisa Anda merubahnya, misal saya ingin memasukkannya seperti ini. Nah, ini juga bisa tulisan berjalan. Dari mana? Dari KineMaster kah? Dari PowerPoint kah? Ini juga salah satu keyword atau SEO ya, yang berasal dari YouTube secara langsung. Tinggal kalian sesuaikan aja apa isi dari judul yang kalian ingin buat, seperti itu ya. Kemudian kalau sudah, tinggal kalian copy paste aja ini semuanya. Di copy paste. Untuk urut-urutannya jangan ngambil yang paling atas, usahakan ambil yang sering digunakan oleh orang ya. Misalnya nih, saya kembali lagi. Ini kan ada 5 ya, 5 item. Gak masalah. Kalau memang pokoknya di sini bisa Anda gunakan semua. Namun Anda harus perhatikan juga yang mana yang sering digunakan. Contoh, kita lihat di sini rata-rata menggunakan Android di belakang. Kemudian cara membuat, rata-rata juga menggunakan tulisan berjalan. Beda halnya kalau kita mengarahkan dia seperti ini ya. Android full di bagian belakang, berjalan, rata-rata juga ada. Tinggal bagian depannya aja, ini adalah bumbunya, tapi ini juga adalah SEO-nya, seperti itu ya. Tinggal kalian copy paste aja, masukin di dalam tag yang sudah Anda miliki, seperti ini. Nah, setelah itu Anda masuk di Google Trend, copy paste juga seperti ini, kemudian enter. Nah, sampai di sini tidak berhenti ya guys. Anda akan coba merubah. Kalau untuk versi Indonesia, dia trafficnya dari tengah Mei, ini ya, masih di bulan Mei ya, sampai di 100. Itu pun selebihnya sudah kosong. Ini untuk yang versi Indonesia. Kita akan coba rubah nih guys untuk yang versi dunia. Nah, Anda bisa perhatikan dari versi dunia aja sudah berubah segini ya, signifikan sekali. Selisihnya sangat jauh, dan ada 2 item dari algoritmanya si penerusan di Google Trend. Selanjutnya rubah pas 12 mon, ini 1 tahun ya, kita rubah menjadi yang 7 hari. Kita lihat perubahannya. Nah, seperti ini guys, perubahannya lumayan besar. Kalau kita perkecilkan lagi, semisal pas hard ini ya, jadinya seperti ini, tunggal. Saya biasa menggunakan yang versi 7 hari ya. Kenapa? Kalau yang 7 hari diakumulasikannya itu jauh lebih bagus daripada yang lain, seperti itu ya. Kemudian Anda coba untuk rubah, ini scroll aja ke bawah ya. Anda coba untuk rubah di bagian rising ya. Untuk di risingnya sendiri Anda masukkan di bagian top. Nah, tahu kan perbedaannya kalau saya rubah menjadi rising? Ini bawaan pertamanya ya, rising kanan kiri ya. Kalau Anda rubah menjadi top, nah perbedaannya adalah ini adalah traffic
ya. Traffic pantauan dari Google Trend yang bisa memberikan tampilan ini bisa lebih nyata, bisa lebih banyak dalam pencarian melalui Google atau penelusuran yang versinya itu di keyword atau kata kunci. Dan ini juga bisa dijadikan SEO untuk si versi YouTube tadi. Contoh, ini ada 25 item ya. Oh, biasanya 25, ini hanya 11 saja. 11 topik ya. Di sini apabila dia masih mengeluarkan tanda biru berarti masih oke atau masih bagus, meskipun tampilan rinciannya ini hanya kecil sekitar 29. Ini ada sekitar 11 item. Bahkan yang keempat pun ini tergolong masih aktif atau bagus ya. Kemudian di sebelahnya sama, kalau dia tampilan seperti ini jangan pernah kalian menggunakannya ya, jangan pernah, karena dia tidak ada warna biru seperti yang sebelah kiri ini. Usahakan pada saat Anda ingin mengcopy paste, jadikan dulu risingnya menjadi top. Kalau sudah dan ada hasilnya seperti ini, tinggal di copy paste. Caranya tinggal klik, geser ke kanan, kemudian Ctrl C, masukkan di dalam sini bagian bawah, enter. Nah, seperti ini ya. Saya biasa masukkannya di ini, di 2. Ctrl C, masukkan di Word dulu ya. Nah, misalnya gini, seperti ini. Ctrl C, kemudian di sini. Nah, ini dia. Usahakan di bagian ujungnya itu ada tanda koma ya, usahakan ada tanda koma. Jadi bunyinya nanti adalah dia sebagai tag ya. Ini usahakan ada tanda koma di belakangnya, karena dia menjadi tag pada isi dari di deskripsi tadi, seperti itu. Nah, untuk Google Trend sudah selesai sampai di sini, begitupun juga dari SEO di YouTube. Selanjutnya kita masuk ke Rapid Tag. Untuk Rapid Tag di sini ya, di sini juga kurang lebih aja sih, hanya beda website aja. Kita Ctrl V, bukan ini ya tadi. Kita masukkan nama judul kita tadi guys. Nama judul kita ini tulisan perjalanan di Android. Ctrl C, masukkan di sini, Ctrl V. Kemudian enter. Secara tidak langsung di sini ada kata kunci atau keyword atau SEO. Bahkan risetnya ini bisa dikatakan 98%. 98% itu, dan juga ini auto sub dan view. Kenapa? Saya sudah menjalankannya. Mulai dari saya memiliki subscribe yang bisa dikategorikan itu sekitar 100-an aja. Dengan saya menjalankan versi seperti ini melalui Google Trend, kemudian melalui Rapid Tag, dan juga penerusan dari SEO-nya si YouTube ya, seperti ini Anda gunakan semua, itu saya sudah bisa menghasilkan total dari subscribe saya yang auto ya, ini sekitar sudah masuk di angka 289. Naiknya lumayan, tapi pelan-pelan, gak langsung ya, seperti itu ya guys. Nah, kita kembali lagi. Untuk penerusan di deskripsi sudah cukup sampai di sini, karena di deskripsi inilah serta judul poin dari pencarian orang-orang dan juga rekomendasi dari pihak YouTube agar kalian memiliki video itu dapat direkomendasikan. Selanjutnya adalah thumbnail. Nah, thumbnail di sini sangat penting. Semisal contoh nih, saya ingin menggunakan thumbnail ini, kira-kira bagus nggak, cocok nggak, sesuai nggak, menarik nggak? Nah, di sini yang harus Anda ketahui, karena ketika Anda sudah menggunakan thumbnail, orang yang melihat itu adalah sisi menarik dari thumbnail itu. Seperti ini, saya menggunakan thumbnail ini dibandingkan dengan ini, lebih keren ini kan, maksudnya lebih menarik ini kan. Orang melihat itu bagaimana caranya Anda membuat thumbnail agar si penonton atau si customer atau si pembeli itu bisa melihat, bisa mengklik sekali aja
melalui dari video atau thumbnail yang kalian sudah buat. Dengan adanya thumbnail yang menarik, dengan adanya thumbnail yang bagus, orang akan terbawa suasana, kemudian diajak ya untuk didorong mengklik thumbnail kalian. Dan kalau sudah masuk di thumbnail, otomatis tergantung dari sini lagi. Terkadang juga isi dari thumbnail tidak sesuai. Kalau bisa thumbnail yang sudah kalian buat sesuai dengan isi dari video kalian yang Anda buat ya. Seperti itu. Baik, untuk thumbnail yang saya buat ini yang kedua. Kira-kira kalau saya jadikan thumbnail utama, asik nggak? Cocok nggak? Tidak kan? Nah, begitupun juga yang ketiga ini sama. Makanya saya buat thumbnail baru, yang mana thumbnail tersebut tetap berhubungan dengan isi dari judul yang saya sudah buat. Hanya saja saya rubah thumbnail ini sehingga orang lain bisa menarik, agar kalian bisa juga mengetahui bagaimana cara penggunaan atau membuat sebuah thumbnail agar orang lain bisa mengikuti jejak kalian melalui video yang sudah Anda buat. Oke. Setelah itu Anda juga bisa memasukkan melalui playlist. Nah, karena playlist yang saya sudah buat itu hanya satu. Adapun kalau ingin menambahkan playlist, bisa tinggal klik aja playlist baru. Kemudian contoh nih, saya membuat playlist baru, namanya misal contoh tentang Android ya. Nah, kalau sudah, tinggal klik buat seperti ini. Jadi sudah dia ada dua, Android 1, tutorial 1, terbagi dua semuanya ya. Setelah itu klik selesai. Berarti ada dua playlist yang diaktifkan untuk penggunaan pada video ini ya, seperti itu. Selanjutnya kita turun ke bawah. Di sini ada pilihannya, ada dua ini ya. Setelah dari playlist, tidak video dibuat untuk anak-anak, tergantung video kalian guys. Apabila video kalian itu yang genrenya terkait anak-anak, silakan dicentang di bagian atas. Apabila tidak, silakan kalian pilih tidak untuk digunakan atau dipublik ke anak-anak, karena nanti dampaknya akan ketahuan dari cyber si YouTube-nya tersebut, seperti itu ya. Oke, kemudian kita turun lagi ke bawah ya. Di sini ada tampilan promosi berbayar. Itu apabila kalian ingin menggunakan promosi tersebut untuk dipromosikan kalian punya video ini ke YouTube-nya. Entah itu dia dimasukkan melalui caranya YouTube, melalui pemasarannya dia, agar view dari video yang kalian sudah buat itu banyak, dan pastinya algoritmanya, grafiknya, trafiknya itu bisa baik, seperti itu. Selanjutnya ini ada namanya segmen otomatis ya, bisa Anda centang atau tidak, silakan. Kemudian ini ada namanya tag. Nah, tag di sini berfungsi untuk mengikuti tag yang berada di atas. Karena saya sudah buat sebelumnya yang berada di atas ini, tinggal di copy paste aja, tapi jangan langsung di copy ya. Ctrl C, masuk di Word, kemudian ini kita hapus dulu, paste. Nah, dia tampilannya seperti ini geng. Kemudian kita Ctrl A, pilih ini untuk menghapusnya, dan usahakan setiap dari ini yang bertulisan ini, gunakan space atau tanda koma pada setiap kata, pada setiap kalimat, seperti ini ya. Saya buat tanda koma, kemudian ini tanda koma juga. Kenapa? Ini namanya tag. Ketika kalian sudah buat namun tidak ada tanda komanya, maka tidak ketahuan isi daripada tag tadi ya. Ini kalau saya jabarkan atau saya rincikan seperti tiap dari kalimatnya, seperti ini ya. Kalau saya buat dengan cara tanpa
menggunakan Google Trend, kemudian yang tadi ini dari mana, Rapid Tag ya, itu nanti hasilnya berbeda, dan pencarian dari orang itu sangatlah terbatas. Dengan adanya Rapid Tag tadi, kemudian Google Trend beserta SEO dari YouTube, itu memudahkan orang lain agar video kalian itu auto subscribe dan juga view, karena hasilnya memang tidak secara langsung ya. Maksudnya tidak secara langsung itu bertahap. Ketika kalian sudah mulai mengupload sebuah video, usahakan kalian itu men-settingnya terlebih dahulu setiap detailnya. Itu adalah pengaruh sekali, dan kalau bisa itu diperhatikan betul-betul di bagian daripada deskripsi ya, karena di situ adalah kunci dari isi di video yang kalian sudah buat. Begitupun juga dengan tag. Kenapa saya buat tag seperti ini dan panjang? Sebetulnya tidak semua sih dipakai, namun kita akan coba untuk menganalisanya. Apakah tag yang saya masukkan tadi itu bisa masuk semua? Ternyata nggak bisa ya, berarti langsung dia tanda merah. Kalau dia sudah berubah tanda merah gini, berarti ada yang salah. Caranya menganalisanya, melihat aja di bagian bawah sini. Untuk kapasitas huruf tiap bait, tiap huruf ya, di sini kita hanya diberikan sekitar 500 kosakata aja. Jadi selebihnya kita harus menghapusnya ya. Kita hapus saja semuanya dari sini sampai ke bawah. Adapun kalau sekiranya ini kurang banyak, tinggal dihapus saja bagian atasnya lagi. Padahal ini kalau dia masuk di deskripsi bisa menampung secara keseluruhannya, bisa dikatakan penampungan dari deskripsi itu sangat banyak seperti ini. Berarti kalau sudah menghilang tanda merahnya, terbukti di sini dia sudah mau kurang atau pas dari angka 500. Kalau dia lebih, nanti dia akan berubah menjadi warna merah. Contohnya seperti saya hapus satu ya, nggak apa-apa, satu aja dilewatkan aja. Yang penting dia kurang dari 500, otomatis di sini akan dia berubah menjadi warna biru. Kalau dia lebih, maka dia akan berubah menjadi warna merah seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada namanya bahasa. Untuk bahasa, silakan Anda klik di sini, sesuaikan dengan bahasa yang kalian miliki. Contoh bahasa Indonesia, tinggal masukkan aja bahasa Indonesia seperti ini ya, sesuaikan aja semuanya. Nah, kemudian untuk tanggal perekaman, nih contoh saya sudah buat ya. Ternyata untuk di tanggal 28 itu saat ini saya tidak mau upload ya, saya tidak mau upload. Tapi di tengah jalan kalian tiba-tiba berubah pikiran, langsung diupload aja di tanggal 28 ini, karena sudah direncanakan, sudah dibuatkan tanggalnya seperti itu. Kemudian untuk lokasi video, kalau kalian ingin buat, silakan di sini lokasinya di mana. Contoh di Tarakan, kayak saya kan tinggalnya di Tarakan. Untuk wilayah ikut kota Kalimantan Utara, tulis saja sini lokasi di mana, Tarakan. Tarakan ini Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Utara. Ini ya di sini Kalimantan Utara. Untuk lokasi sudah ada, tanggal perekamannya kalau mau dibuat silakan, kalau tidak juga tidak masalah. Turun ke bawah. Lisensi YouTube standar. Nah, di sini orang kadang salah paham nih. Kenapa? Untuk pembuatan lisensi ada dua versi ya, ini. Ada namanya lisensi YouTube standar, ada juga namanya Creative Commons atribusi. Nah, maksud saya, ketika kalian ingin menggunakan hak cipta kalian, label kalian ini itu memiliki hak cipta, tapi kalian harus menuliskan di sini lisensi YouTube standar. Jadi ketika ada orang lain mau menggunakan YouTube kalian, bisa dikenakan hak cipta ya.
seperti itu. Kemudian apabila Anda ingin menggunakan lisensinya orang lain atau punya video Anda ini mau di copy paste oleh orang lain, tinggal kalian klik dan pilih namanya Creative Commons. Ini tujuannya adalah ketika orang lain ingin mengcopy video Anda, orang lain tersebut bisa menggunakan video yang sudah Anda buat, karena lisensinya sendiri Anda sudah buat menjadi Creative Commons atribusi. Itu kalau kalian ingin mau menggunakan untuk yang versi Creative Commons ya. Kalau tidak pun tidak masalah, jadikan aja di lisensi YouTube standar. Karena kalau dia menjadi lisensi YouTube standar dan orang lain menggunakan video Anda, itu bisa dibagi dua ya. Pendapatannya, penghasilannya bisa dibagi dua. Sedangkan kalau yang Creative Commons itu tidak, karena Anda sudah mengatribusikan ke orang lain, sehingga orang lain tersebut bisa menggunakan video yang sudah Anda buat sebelumnya. Seperti itu ya. Nah, kemudian izinkan penyematan, silakan dicentang aja, kemudian di bawah dicentang aja. Selanjutnya ini untuk kategori. Nah, ini kategori penting juga ya. Anda membuat salah satu konten atau terkait masalah kayak saya ini kan tentang tutorial nih guys. Jadi saya fokusnya untuk ke blog dan orang, karena kapasitasnya untuk kategori di sini kan ada banyak nih. Coba Anda lihat. Nah, di sini ada banyak pilihan. Yang pertama diduduki oleh film dan animasi. Seandainya kalian memiliki konten terkait masalah film, ya kan, bisa Anda masukkan di kategori tentang film dan animasi. Itu apabila channel kalian terkait tentang film. Namun apabila terkait dengan mobil dan kendaraan, ya, itu diarahkan aja ke mobil dan kendaraan, karena nanti dari cybernya YouTube akan memudahkan video kalian direkomendasikan di bagian atas. Jadi penulisannya itu bisa menjadi keurutan kedua. Seperti itu. Begitupun juga dengan musik. Sama, kalau kan konten kalian tentang tutorial, kemudian Anda mengisi kategori tentang musik, jauh melenceng ya. Disesuaikan aja isi daripada channel kalian, kemudian kategorinya disesuaikan dengan isi daripada konten. Karena kalau dia tidak sesuai nanti malah nggak masuk dia ya. Seperti itu. Karena ini banyak sekali nih guys. Ada hewan, peliharaan, olahraga, perjalanan, acara, game, blog dan orang, ini yang saya gunakan. Kemudian komedi, kemudian hiburan, berita dan politik, cara dan gaya, pendidikan, sains dan teknologi. Masih banyak yang lain. Seperti itu. Karena saya fokus ke sini, jadi blog dan orang aja. Kemudian di bawahnya ini ada namanya komentar dan rating. Nah, untuk komentar dan rating bisa Anda lihat di segitiga bawah ini. Di sini bisa Anda ketik aja izinkan semua komentar. Jadi komentar baik, buruk, jelek rupanya atau gimana, semuanya bisa masuk. Karena kalian si pemilik channel tersebut mengizinkan siapapun yang masuk komentar, baik itu awal, tengah hingga akhir dari komentar-komentarnya. Karena komentar itu tidak selamanya positif, terkadang juga ada yang negatif. Begitupun sebaliknya. Namanya komentar itu terkadang negatif dan juga ada yang positif, ya. Nah, di sini ada pilihan kedua, yaitu namanya tahan komentar yang berpotensi tidak sopan agar ditinjau. Nah, ini biasa saya gunakan ketika ada komentar-komentar asing nih dari orang yang tidak kita kenal. Ternyata komentar tersebut dapat menimbulkan hal-hal yang negatif, makanya kita harus tinjau dulu. Adapun kalau memang komentarnya tidak bagus, ya kan, kita bisa mencegahnya dengan cara menghapus komentar dari pesan orang tersebut, ya, seperti itu. Adapun yang pilihan ketiga yaitu tahan semua komentar untuk ditinjau. Nah, setiap ada komentar nih, kalian sudah menahannya terlebih dahulu. Beda halnya dengan yang paling bawah, nonaktif komentar, ya. Kalian tahan dulu. Kalau memang sekiranya itu bagus menurut Anda, boleh Anda masukkan. Tetapi kalau tidak, bisa Anda menonaktifkannya secara permanen. Dalam artian tidak ada atau tidak bisa orang lain untuk mengomentari video yang kalian miliki. Seperti itu. Selanjutnya urutkan menurut. Nah,
Ini urutkan menurut, maksudnya kembali ke komentar tadi, sesuaikan aja ya. Halo. Udah pulang ya? Aku masih buat konten nih. Belum makan, ada nasi di rumah. Ada yang apa dulu lah, pesan dulu lah. Oke, sekarang kalau sudah untuk pembagiannya ini langsung aja Anda simpan. Nah, kalau sudah tersimpan seperti ini, ya kan? Nanti dari pihak YouTube sendiri bisa merekomendasikan bahwa video kalian itu dapat dipromosikan dengan cara yang aman pastinya. Oke. Selanjutnya Anda memilih namanya, ini sebelah kiri bisa Anda lihat, analis ya. Analis, kita keluar dulu. Nah, sebelum kita masuk analis, kita ini kan ada ini nih, ada 4 item ya. Yang tadi playlist, yang kedua analis, yang kemudian komentar, yang ketiga namanya lihat di YouTube. Berarti kita langsung disuruh untuk membuka YouTube kita, seperti itu ya. Nah, kita buka analis sama dengan ini ya. Kalau ini playlist, kita buka analisnya dulu seperti apa. Nah, ini. Jadi analis itu beda dengan analis channel. Ini analis dari video kita ya. Khusus untuk ini aja. Khusus untuk ini aja. Kalau analis channel dia secara keseluruhan. Kalau analis video khususnya ini hanya satu aja yang dilihat. Nah, cara ngelihatnya ini bisa Anda lihat melalui ringkasan. Ya. Melalui ringkasan ini bisa Anda kategorikan bahwa video ini ditonton 19 kali sejak dipublikasikan. Jadi sekitar 19 orang sudah pernah ditonton oleh orang lain, ya. Kemudian waktu, jam. Ini ada tampilannya 1,1 jam pertama, hampir sama seperti biasanya. Total waktu tonton sejak video dipublikasikan, seperti itu ya. Kemudian subscribe-nya untuk sementara nih nihil, belum ada ya. Nah, untuk grafiknya sendiri bisa Anda lihat, lumayan naik ini ya, lumayan. Nah, kemudian jangkauannya dari bawah naik terus di angka 375, mendekati, tapi nggak full ya. Kalau dia 375 dia naik ke sini, berarti ini titik 344, seperti itu. Masuk ke interaksi. Untuk interaksi penonton, ia dari bawah merayap nih, merayap naik sampai di atas di angka 21. Sampai penontonnya sendiri bisa Anda lihat rata-rata di angka 3 ya, seperti itu. Ini banyak sekali pilihannya. Waktu tonton dari subscribe sendiri ini bisa Anda lihat. Kemudian geografinya seperti apa, bahasa yang saya aktifkan Indonesia. Kemudian interaksinya pada bagian bawahnya ini ya, seperti itu. Dan jangkauannya, nah ini jangkauan nih. Jangkauan rata-rata orang menonton video saya itu larinya ke penelusuran YouTube. Larinya ke penelusuran YouTube. Kalau dia larinya ke penelusuran YouTube, berarti rekomendasinya belum ada sama sekali. Karena ini video baru ya. Kalau dia video lama, bisa Anda lihat di saya nanti akan bahas terkait masalah analis dari channel ya. Ini untuk videonya aja dulu. Nah, karena ini video baru sehingga tidak terlalu banyak ya. Kemudian selanjutnya ini ada sebelah kanan
ya. Funnel ini menggambarkan berapa kali thumbnail ditampilkan kepada penonton, ya. Kemudian seberapa sering thumbnail dihasilkan dalam penayangan, rasio klik tayang, dan bagaimana penayangan ini berpengaruh pada waktu tonton. Penayangan dan waktu tonton yang tidak berasal dari tayangan tidak disertai dalam laporan ini. Seperti itu. Jadi ini, ya, dikategorikan dia dapat rekomendasi dari YouTube karena ini kan belum ada lisensinya untuk rekomendasi, ya. Dia masuk di penelusuran, kemudian fitur jelajah, halaman channel. Bedanya ke semua ini apa sih? Ada yang satunya, ya. Cuma ini terkait masalah rekomendasi, ya. YouTube merekomendasikan konten Anda mencapai 5,6%. Direkomendasikan di halaman beranda 56%. Nah, kemudian penonton mencari konten Anda lainnya sekitar 94,4%. Anda dapat meningkatkan kemungkinan YouTube menyarankan konten Anda dengan meningkatkan rasio klik tayang. Ini tujuannya agar video yang kalian buat itu bisa masuk di statusnya rekomendasi. Saya punya salah satu video yang rekomendasinya tinggi. Sebentar, saya kembali. Nah, ini saya akan bukakan video saya yang rekomendasinya paling tinggi di antara yang lain. Mana ya? Di bawah. Ini saya kasih naik dulu 50 agar semuanya bisa kelihatan. Nah, ini dia. Uji adrenalin. Seperti ini, kita coba lihat analisnya. Nah, bisa Anda lihat, ya. Untuk posisinya dia itu di jangkauan. Nah, ini urutan pertama dipegang oleh rekomendasi video, ya. Urutan pertama, bahkan playlist tidak ada, halaman channel tidak ada, eksternal tidak ada, fitur jelajah apalagi. Nah, ini sangat banyak ini, ya. Kita lihat selengkapnya. Seperti ini dia tampilannya. Naik terus. Seperti itu, ya. Makanya dia dikatakan rekomendasi. Dan untuk mencapai rekomendasi ini, ya, Anda harus mengikuti syarat dari yang telah ditentukan si pihak YouTube. Jadi ini, ya, caranya bagaimana kalian membuat sebuah thumbnail ini agar orang lain itu dapat mengklik video kalian. Dan juga bagaimana cara kalian buat thumbnail itu dapat orang lain masuk secara drastis, secara maksimal, sehingga orang lain itu pasti akan menonton serta memview secara maksimal juga. Karena saya memiliki durasi sekitar 1,52 menit ini, lumayan lah, ya, untuk penonton yang bisa dikatakan rekomendasi video paling urutan ke atas. Nah, dan penayangannya sudah mencapai 595, seperti itu. Ini untuk yang versi rekomendasi. Kalau yang sebelumnya itu kan dia larinya ke penelusuran. Nah, bedanya rekomendasi dengan penelusuran, kalau rekomendasi itu yang sponsori adalah pihak YouTube, ya. Kalau playlist dia larinya ke sini, playlist, ya. Bisa Anda tonton dengan menggunakan seluruh playlist yang berada di sini. Sedangkan kalau yang ini halaman channel kalian, ya. Di sini halaman channel kalian bisa Anda buka. Halaman channel di sini juga bisa, baik itu judul video maupun alamat channel kalian. Seperti itu. Semisal saya buka salah satu nih, ya. Saya buka dengan nama Arifin aja. Enter. Nah, ini adalah halaman channel di sini, ya, melalui penelusuran. Ini penelusuran YouTube juga bisa dikatakan seperti itu. Kemudian, ya, mana tadi? Ini, ya. Nah, masuk lagi eksternal dari luar, fitur jelajah sama aja, kurang lebih aja, ya. Seperti itu, ya. Yang susah adalah rekomendasi. Ini jarang sekali orang tahu, guys. Karena dia tidak mengoptimalkan bagaimana cara mencari rekomendasi. Ingat, untuk mencari rekomendasi ini adalah tugas kalian.
atau syaratnya agar mendapatkan rekomendasi secara langsung melalui YouTube, ya. Karena YouTube tidak akan memberikan secara cuma-cuma promosinya kalau kalian hanya menunggu dan menunggu. Pastikan thumbnail yang kalian buat itu menarik. Kedua, bagaimana cara thumbnail yang sudah buat Anda, bagaimana caranya agar thumbnail yang kalian sudah buat itu dapat diklik oleh orang lain, dan juga setelah dia klik, dia mau menonton video yang sudah kalian buat. Seperti itu ya. Oke, ini untuk rekomendasi. Nah, sekarang kita kembali dulu. Kita masuk ke komentar. Nah, di sinilah komentar. Ini kan komentarnya kosong ya. Kita lihat komentar nih. Ini berada komentar. Kita lihat komentarnya yang paling banyak mana. Ini sekitar 32 orang. Kita lihat komentarnya nih. Untuk komentar di sini ada berbagai macam orang komentar ya. Nah, bisa Anda lihat bahasa-bahasa yang digunakan. Adapun kalau bahasa yang tidak cocok menurut Anda yang digunakan ini, bisa kalian hapus dengan cara klik aja ini titik 3 kemudian hapus. Ya, seperti itu. Kalau sudah dihapus, berarti data atau komentar orang tersebut akan hilang secara permanen. Jadi nggak ada lagi tampilan-tampilan dari komentar yang sudah Anda upload tadi. Seperti itu ya. Baik, kita kembali. Tadi komentar sudah, ini untuk menonton secara langsung video yang sudah Anda buat ya. Kemudian masuk ke playlist. Playlist tadi sudah kita bahas, namun kita coba lihat menu-menu atau fitur-fitur yang berada di sebelah kiri ini. Yang pertama diduduki oleh Android yang baru saja tadi kita buat ya. Selanjutnya tutorial. Ini saya jadikan satu aja sengaja karena bisa juga agar jam tayang kita bisa naik, khususnya para teman-teman yang baru memulai atau mencari pundi-pundi atau syarat dari si YouTube. Kan yang pertama yang diminta adalah 4000 jam tayang ya. 4000 jam tayang. Cara ngeliatnya gimana sih? Ada di sini. Nanti kita bahas melalui monetize ya. Nah, kita fokus ke playlist dulu. Untuk playlist tetap bisa dibagi menjadi beberapa playlist. Ini ada tulisannya playlist baru. Nah, tinggal kalian buat aja. Contoh tentang tanaman. Tentang vlog. Kalau sudah, tinggal Anda buat. Nah, kalau sudah buat, nanti ada namanya vlog di sini di playlist kalian. Ya. Kalau sudah jadi, kita buka. Caranya tinggal klik aja ini. Ya, seperti itu. Nah, di playlist ini ada banyak pilihan. Semisal contoh nih, kalian ingin merubah playlist kalian agar peminatnya banyak. Saya ingin mengubah atau melihat isi dari playlist ini ya. Cara membuat intro. Nah, ini ya. Saya tampilkan ke sini. Jadi maksudnya tadi, setelah Anda pilih, masukkan tampilan sini, baru Anda bisa edit. Ya. Sekarang saya akan merubah isi dari playlist ini melalui deskripsinya. Contoh terkait masalah intro opening jedak-jeduk. Kalau sudah, disimpan. Nah, seperti ini. Ini sudah jadi nih untuk playlist ini. Anda sudah buat ya playlistnya. Kemudian saya ingin membuat lagi yang baru atau yang lain. Tinggal klik aja titik 3 ini, kemudian setel sebagai thumbnail playlist. Nah, bisa juga seperti ini. Tinggal kalian tambahkan aja intro opening jedak-jeduk. Kalau mau dirubah silakan. Kalau tidak mau juga bisa dihapus. Ya, ini hapus playlist. Seperti itu. Karena kalau ini dihapus secara otomatis seluruh yang berada di playlist ini akan terhapus. Tapi gak usah ya. Seperti itu aja. Yang penting kalian mengerti dan tahu caranya dan penggunaannya juga. Oke, kita kembali. Kita kembali lagi. Untuk
Play sudah paham ya. Sekarang kita akan bahas analis. Nah, analis di sini dikhususkan untuk analis channel. Beda ya, analis channel dengan analis video. Kalau analis channel secara keseluruhan yang berada di video ini diakumulasikan, dijadikan satu sehingga kalian bisa melihatnya secara utuh. Nah, di sini ada sekitar penayangan 8,5.000 untuk seluruh analis di channel yang ada di videonya ini. Kemudian waktu tontonan rata-rata 1,8.000 per jam. Dan subscribe yang bertambah sekitar 199 orang ya. Dan untuk algoritmanya, trafficnya bisa Anda lihat dari bawah naik standar, naik turun seperti itu. Namanya traffic. Tidak semuanya naik dan juga tidak semuanya turun. Pasti ada naik turunnya ya. Setelah itu Anda bisa lihat di bagian bawah, ini namanya kalau kita klik nanti larinya ke traffic, bukan channel lagi tapi video ya. Karena kita fokusnya ke analis channel, maka kita lihat ke jangkauan lagi. Sekarang jangkauan. Untuk jangkauan sendiri di sini ada banyak sekali pilihan. Ya, ini per kliknya di sini ada sekitar 3 video. Ini 1, di sini 1, sini 2. Tergantung di mana titik letak orang menonton paling banyak ya. Di sini Anda bisa lihat semuanya. Nah, di sini, di sini, nah di sini bisa Anda lihat semuanya. Setiap titik yang berada di sini orang menonton video kalian, seperti itu ya. Dan kemudian tayangan dan bagaimana pengaruhnya pada waktu tonton. Ini tadi saya sudah sempat bahas. Nah, ini terkait penelusuran YouTube, bisa mencarinya melalui sini. Penelusuran YouTube ya. Seperti itu. Oke, tadi saya sudah bahas, kita lanjut aja ke komentar. Untuk komentar ini secara keseluruhan bisa kalian lihat melalui komentar-komentar yang berada di atas hingga sampai bawah ini. Dari setiap video yang sudah kalian lihat tadi ya. Seperti itu. Nah, kalau sudah, bisa Anda menjadikan atau bisa membalasnya satu persatu. Contoh seperti ini ya. Apakah bisa dimonetis Bang? Bisa. Kalau Anda kalian ingin balas, tinggal klik aja balas dan diisi. Adapun kalau tidak usah diisi. Begitu juga dengan ini. Nah, ini beda lagi cerita ya. Seperti itu. Tinggal kalian sesuaikan aja yang mana Anda ingin gunakan dari setiap video yang sudah Anda buat tadi. Kemudian pilih subtitle. Untuk subtitle di sini ya, yang Anda lihat menggunakan rata-rata satu bahasa. Ini adalah satu bahasa. Saya jadikan ini sekitar 1 sampai 10 ya. Satu bahasa ya. Kita next. Nah, begitu juga ini satu bahasa rata-rata. Next lagi satu bahasa. Ini 2 bahasa. Nah, kenapa dia bisa jadi 2 bahasa? Karena dia rubah. Ini juga ada 2 bahasa. Sekarang kita akan rubah dari yang paling atas. Kita bukan merubah tapi menambahkan bahasa yang ada di dalam. Caranya klik ini tanda segitiga ke bawah ya. Kemudian klik bahasa ya. Mana itu? Salin dan edit. Lanjutkan. Sorry. Mana tadi ya? Oh, kok aku lupa ini. Nah, di sini guys, saya ulangi. Klik aja di bagian sini judulnya ya. Nah, ini yang warna biru. Nah, seperti ini. Klik warna biru. Kemudian ini ada namanya tambahkan bahasa. Untuk tambahkan bahasa di sini Anda bisa menambahkan dengan menggunakan bahasa Inggris. Karena Inggris banyak penggunanya ya. Nah, ini ada 2 sudah ya, seperti itu. Kalau sudah, tinggal kalian klik tambahkan. Nah, ini sesuaikan aja yang sama yang tadi ya. Tinggal sesuaikan aja. Ini nggak usah, nanti secara otomatis ketika orang lain sudah masuk di video kalian akan masuk ya, seperti itu.
Oke, kita close aja ini. Ya, ini yang tadi ya, tampilan yang apa di deskripsi tadi. Oke, kalau sudah, Inggrisnya sudah, selanjutnya kita akan kembali dan kita lihat tambahkan bahasa Inggris. Mana bahasa Inggris? Nah, seperti ini. Kita tambahkan dia. Ya, kita tambahkan dia. Nah, ini kita tambahkan di bagian sininya ya. Setelah itu subtitlenya nanti dia menyesuaikan sendiri. Kalau sudah, kita public. Nah, berarti dia sudah naik ke bahasa Inggris ya. Seperti itu. Kalau tidak juga nggak apa-apa. Yang jelas ini sudah ditambahkan bahasa Inggris. Nah, jadi ada 2. Begitupun juga dengan ini sama. Tambahkan aja menggunakan bahasa Inggris kayak tadi, Inggris ya. Setelah itu, ini untuk penggunaan judul dan deskripsi yang dipublikasikan sementara otomatis. Jadi bisa ini, bisa Indonesia, bisa juga Inggris, karena ini sifatnya otomatis ya. Nah, ini kalau mau di download, untuk posisinya ada 3 item ini. Saya rasa nggak usah ya, tapi kalau mau dimasukkan juga nggak apa-apa, silakan. Nah, ini Anda bisa lihat seperti ini tampilannya. Ini nggak usah diedit, udah biarin yang gitu aja. Setelah itu kalau sudah public, oke, kita back. Nah, sudah menjadi 2. Oke, sekarang kita masuk ke hak cipta. Untuk hak cipta sendiri di sini, alhamdulillah sampai saat ini belum terkena klaim hak cipta dari YouTube ya, karena rata-rata video yang saya sudah buat itu adalah video ori, video yang real semua saya. Jadi dari pihak YouTube tidak mengenakan hak cipta pada video yang saya sudah buat. Mudah-mudahan kedepannya juga tidak ada sama sekali video yang saya sudah buat itu terkena klaim hak cipta seperti itu. Oke, kita masuk ke monetize. Nah, di sini guys. Di sini saya sudah mencapai untuk perkembangan video saya sekitar 2029 jam. Nah, sudah separuhnya. Sudah separuhnya, sedikit lagi 2000 sampai di 4000 jam. Untuk subscribe saya masih sedikit, masih kecil ya. Bisa dikatakan belum sampai separuhnya. Karena kalau di separuhnya bisa mencapai sekitar 500 subscribe untuk mendekati semacam ini. Namun perlahan kita akan menyelesaikan aja agar orang lain itu bisa memaksimalkan juga. Mohon doanya ya, mudah-mudahan cepat naik. Nah, sekarang saya akan memberikan sebuah tips nih buat teman-teman, khususnya jam tayang dulu ya, khususnya jam tayang. Bagaimana sih cara kita untuk mencari jam tayang ini supaya cepat? Nah, di sini intinya guys. Bagaimana caranya membuat jam tayang ini supaya cepat naik? Yang pertama yang harus Anda lakukan ya, yang pertama yang harus Anda lakukan, Anda harus ini yang tadi saya sebutkan atau saya katakan tadi, mengontrol semua jenis yang berada di judul dan deskripsi. Mengontrol semua jenis yang berada di judul dan deskripsi. Kalau semuanya sudah teratur, mulai dengan judulnya, di sini diisi nama judul lagi karena ini semua kata kunci dari SEO, baik melalui YouTube, Rapid Tag dan juga Google Trend. Nanti semuanya akan masuk ya, seperti itu. Selanjutnya ini intinya di sini. Thumbnail kalian itu harus aktif, harus hidup, harus menarik sehingga orang lain ketika menonton atau melihat alamat channel kalian itu terbawa seperti itu ya. Nah, ketika sudah bagian sini terpenuhi atau sudah bagus settingannya, cara yang kedua yaitu kita masuk yang namanya ini ya. Di sini bisa
Nah, biasanya saya kalau menonton atau mencari view banyak itu dengan membuka seperti ini. Buat 10 2 4 6 8. Oh, kok banyak gini? Sebentar, kita hapus dulu. Nah, 2 sebentar, ini hapus. Buat 10 ya, 2 4 6 8, 2 lagi 9 10. Nah, Anda harus buat 10 tab atau 10 akun. Jadi saya punya akun ada 10 nih, geng. Nah, ini Anda bisa lihat. Nah, 10 kan. Setiap browser itu menampung bisa mencapai 10 akun. Di sini intinya nih, untuk mencari jam tayang bagi teman-teman yang masih proses perjalanan seperti saya ini mencari jam tayang. Ya, kemudian caranya adalah Anda buka Google dulu. Seperti ini. Ya. Anda buka Google. Kemudian sebelum Anda masuk sini, buka tab tadi, Anda harus yang namanya ini, kita buka dulu ya, Google misal ini saya buka. Nah, ini saya sudah buka ya dengan emailnya ini. Jadi yang harus Anda lakukan itu pertama hapus ceng atau hapus history. Caranya adalah ini, search history, bahasa Inggris lagi. Oke. Karena saya bukan bahasa Inggris, bukan orang Inggris guys, jadi kurang begitu mengerti ya, tahu-tahu sedikit lah. Kita lanjut, kita akan masuk history ya. Kemudian setelah itu pilih yang namanya 3 mon. Nah, 3 mon ini ambil yang paling atas, karena kalau bawaannya pertama itu dia mencapai 36 bulan. Jadikan yang 3 bulan dan aktifkan tanda centang. Biasanya ketika Anda sudah masuk ke history, yang aktif itu adalah ini, sedangkan ini tidak. Ini jadikan 3 bulan, kemudian ini dicentang. Setelah itu next. Nah, kalau sudah next, pilih go. Nah, setelah sampai sini, hapus lagi delete ini. Ambil yang delete all time, kemudian delete, kemudian go it. Nah, sampai dia muncul namanya bulan dan tumbuhan ini ya. Setelah itu Anda lakukan semua di akun kalian masing-masing. Misalnya nih, ini ada 10 item nih, 10 akun ya. 10 akun ini buat aja seperti itu lagi. Nah, ini sampai hilang kayak gini guys ya. Sampai gini hilang. Begitupun juga dengan akun yang lain. Nah, sampai ini hilang. Kalau dia masih ada videonya berarti belum hilang ya. Nah, ini sudah hilang nih. Caranya sama, jadikan seperti ini, ganti 3 mon, kemudian next, kemudian go it, pilih delete dan delete all time, dan nanti jadinya seperti ini ya. Ketika semua akun sudah selesai Anda hapus untuk histori pencariannya, sekarang langkah ketiga adalah buka YouTube kalian masing-masing dengan channel yang berbeda. Kemudian Anda pilih story ya, pilih story. Selanjutnya pilih yang namanya hapus semua histori tontonan. Ini hapus semuanya guys, jadi jangan sampai ada yang terbaca di sini. Nah, kemudian caranya Anda klikkan aja di sini judulnya, contoh Mukbang Arifin ya. Ini channel saya kedua guys, kalian promosi ya. Nah, klik aja seperti ini. Usahakan jangan sampai tidak ada suaranya, minimal ada suaranya ya. Saya lihat. Nah, seperti ini ya guys. Kalau sudah, Anda buka lagi tab kedua. Untuk tab keduanya ini saya pause aja. Tab keduanya Anda buka lagi. Jadi ini akun yang pertama ya. Ini akun yang pertama, gambarnya ini dengan nama ini. Nah, sekarang buka tab akun kedua. Akun kedua buka lagi dengan nama yang berbeda. Misal contoh nih, saya buka dengan akun ini. Nah, setelah itu Anda pilih history lagi untuk menghapus data. Oh, ternyata saya sudah nonton sebelumnya, saya akan hapus nih.
hapus histori penelusuran. Nah, seperti ini ya. Setelah dihapus, klik lagi sini, masukkan sini, dan nanti akan muncul seperti ini. Klik aja di sini, nanti secara otomatis dia akan menonton. Nah, seperti ini ya. Itu kedua, ketiga, keempat, kelima, hingga sampai seterusnya ke 10 video atau ke 10 akun ya. Paham ya? Baik, setelah itu kita close kalau sudah kalian nonton. Ini ada cara lain lagi guys. Semisal nih kalian memiliki video banyak ya, contoh saya menggunakan nama Basarnas Tarakan ya. Nah, ini channel sana guys, ini channel saya. Bisa juga Anda menonton menggunakan playlist. Semisal nih saya buka ini, Arifin aja, kemudian buka playlist. Tapi di sini ketentuannya adalah Anda harus menjadikan satu video yang sudah Anda buat. Semisal contoh nih, kan awalnya ini nggak ada nih tadi ya, karena saya mereviewnya sehingga saya buatkan salah satu tutorialnya. Namun kalau bisa, ini kalian tonton dan masukkan di playlist. Tontonnya kan kalau dari HP nggak bisa tuh tonton semua seperti ini, nggak bisa tonton semua ya. Kalau dari PC, dari laptop, dari perangkat selain daripada HP, itu tinggal klik putar semua, maka secara otomatis video yang berada di dalam ini, akan terbaca, akan termonitor secara langsung melalui perangkat kalian, atau dari PC atau dari laptop ya, seperti itu. Nah, untuk khusus yang playlist itu biasanya digunakan untuk yang versi HP atau Android ya. Jadikan dulu satu file, jadikan dulu satu playlist. Tujuannya supaya bisa ditonton secara langsung dan secara keseluruhan melalui playlist yang Anda gunakan di Android atau di HP kalian, seperti itu. Selanjutnya, kalau sudah itu, nah ini ya, cara yang lainnya sama sih kurang lebih dengan proses yang sebelumnya ya, seperti itu. Untuk playlistnya itu trik-trik yang sangat jitu dan saya sering gunakan guys, dan pencapaiannya bisa dikatakan lumayan besar, sehingga nah untuk punya saya sendiri sudah mencapai yang Anda lihat tadi, mana tadi ya, sebentar, untuk pencarian monetas tadi ya, ini sudah mencapai sekitar 2029 ya, 2029 untuk jam tayangnya. Sudah mendekati daripada garis tengah si batas waktu yang telah diberikan oleh si pihak YouTube, seperti itu. Nah, untuk pencarian view ini khusus untuk satu browser ya guys. Bagaimana kalau ada 4 browser? Bisakah? Bisa. Yang jelas caranya sama dengan ini. Bisa Anda lihat ya. Nah, Anda buka aja tab baru. Misalnya nih, ini ya, saya buka tab baru. Saya buka tab baru, tab baru, tab baru, tab baru, sampai 10, 2, 4, 6, 7. Nah, 2, 4, 6, 7, 8, 10. 2, 4, 6, 8, satu lagi. Nah, seperti ini ya. Ini sekarang ada 10 tab. Sistem kerjanya sama. Anda buka dulu Google seperti ini dan lihat siapa yang aktif di akun kalian. Kalau sudah aktif, pilih ini setting, kemudian history penelusurannya dihapus. History penelusurannya dihapus ya kan, pilih history ya, kemudian hapus otomatis. Nah, ini yang saya maksud tadi ya. Kalau Anda pilih history otomatis, berarti dia posisinya berada di bawah. Ini yang saya maksud tadi ya. Nah, caranya supaya dapat otomatis terhapus sendiri, klik ini, ganti bulannya menjadi di angka 3 bulan, hapus berikutnya. Setelah itu pilih konfirmasi, setelah itu pilih OK, kemudian hapus lagi, hapus semuanya, berikutnya hapus lagi, OK. Nah, muncul sudah tanda yang saya maksud sebelumnya itu. Begitupun selanjutnya guys, Anda ganti akun lagi seperti ini ya, hapus history,
ini rubah menjadi di atas, ganti bulannya menjadi 3 bulan. Berikutnya konfirmasi, kemudian clear, tutup, hapus lagi, hapus semua, kemudian hapus, oke. Dan secara otomatis dia akan menampilkan gambar matahari. Ini yang kedua. Yang ketiga pun sama. Nah, contoh nih, saya menggunakan dengan akun ini, hapus otomatis, klik yang di atas, ganti 3 bulan, berikutnya konfirmasi, oke, tutup, hapus. Kan belum ada tanda bulannya nih guys, kita harus hapus semua dulu ya, supaya semuanya clear. Nah, kalau sudah ada tanda bulan. Jadi kalau kalian punya akun sekitar 10 seperti yang sebelumnya tadi yang berada di ini Firefox, semuanya dihapus ya. Kemudian buka lagi browser lain, tapi ingat, usahakan kalian harus memiliki banyak akun tumbal. Akun tumbal itu maksudnya akun yang lebih daripada 1, 2, 3, 4. Jadi misal nih kalian punya akun, oh ternyata akun saya ini ada sekitar 5 bang, bisa nggak dipakai? Bisa. Akun 5, 10, 20 bahkan 100 pun bisa, asalkan itu semuanya dapat verifikasi. Maksudnya verifikasi itu ketika kalian sudah buat akun baru khususnya, itu datanya sudah terverifikasi sehingga orang lain ketika mau masuk dia bisa masuk di dalam ya. Salah satunya akun ini. Ini akun tumbal semua guys. Jadi kalau kalian punya 40, ini kan ada 4 browser nih. 1, 2, 3, 4. 44 kali 4 sudah lumayan 16 ya. Nah, 16 untuk 1 hari. 160 view. 16 ya. 16. 160 view. Ini kalau tiap hari 16 tadi ya. Ini 10, ini 10, ini 10, ini 10, sudah 40. Ya kan? Dikalikan perharinya sekian. Dikalikan lagi 30. Sudah berapa? Wow. Ini kalau untuk mencari jam tayang. Sangat besar kan? Nah, beda halnya lagi kalau Anda mencari subscribe. Untuk mencari subscribe itu biasanya saya mencari melalui sosmed. Ya kan? Bang, apakah bisa menggunakan melalui aplikasi? Kan ada itu yang namanya SubAsub melalui aplikasi. Contoh kita browsing ya. SubAsub via web, online, enter. SubAsub. Ini banyak sekali ya, banyak sekali pilihannya. Bahkan di sini memberikan pilihan-pilihan agar kalian bisa menggunakan kita rubah aja aplikasi pengejar subscribe. Nah, mungkin ini lebih pas ini. Jadi ini ada 9 aplikasi guys. Banyak sekali, ini dia salah satunya. Nah, ini kita ambil fotonya aja ya supaya lebih detail. Nah, ini banyak sekali. Kalau kita mulai detailnya lagi, ini ada 9 aplikasi, ada 15 aplikasi, 15. Kita buka yang 15. Ini juga pencarian subscribe yang sangat bagus menurut saya ya. Silakan kalian coba. Silakan kalian tengok seperti apa situsnya, seperti apa caranya, karena banyak juga dari beberapa teman-teman pemain subscribe itu biasa mereka menggunakan ini. Jasa pembayaran pun ada, tergantung kalian percaya atau tidak ya kan. Ada yang ini aplikasinya, ada yang baik, ada juga yang tidak baik ya. SubAsub, wes, get subscribe, view, dan like for channel. Jadi ini salah satu aplikasi SubAsub melalui versi Android guys. Ini yang pertama ya. Yang kedua dipegang oleh Usub, wes, mantap ini. SubAsub, share your video and channel.
Nah, ini aplikasi ketiga, sub for sub ya. Nah, ini semuanya sama ya. Tujuannya adalah mencari namanya subscriber dari orang ke orang, dari manusia ke manusia. Untuk mencari itu semuanya butuh proses, tidak langsung. Adapun langsung bisa ada namanya prabayar. Jasa penjualan subscribe dan view itu banyak sekali sih di sosial media, baik di Facebook, Instagram, Telegram, WA, semuanya tercangkup menjadi satu ya. Oke, ini yang ketujuh dipegang oleh YouTube Booster. Wih, mantap ini guys. Kemudian YouTubers Clan. Wow, ini baru lagi nih, rajaview.com, Sub for Sub Pro. Ini silakan kalau Anda menggunakan, tidak masalah ya. Oke, selanjutnya kita kembali lagi dan ini kita akan coba hapus ya untuk ke 10 ini. Oke, selanjutnya yang ini juga sama. Nah, setelah semua saya sudah hapus, tinggal yang ini ya. Tadi kan kita masih membahas tentang monetize. Untuk pencarian jam tayang, seperti itulah cara kerjanya. Dan lagi, untuk penggunaan seperti itu ya kan, saran saya per 5 jam silakan di refresh wifi-nya. Per 5 jam silakan di refresh wifi-nya atau internetnya. Karena apa? Alamat IP-nya nanti bisa dapat berubah. Biasanya seperti itu ya. Tujuannya untuk mengakalin bahasanya, untuk mencegah terjadinya penduplikasian. Dan akun tumbal sangatlah prioritas ketika Anda ingin mencari view-view yang kuat atau view-view yang banyak. Jadi saran saya, kalau kalian kejar view, kejarlah dengan sistem yang saya sudah buat tadi. Kemudian apabila Anda ingin mengejar subscribe, bisa melalui media sosial, klik aja di situ, sub for sub ya. Kemudian saling gotong royong juga bisa, ada banyak versi. Kemudian VNV itu maksudnya view and view. Jadi sub itu bisa sub aja, subscribe aja. Kemudian VNV bisa juga tentang view aja, baik yang durasinya 3 menit, 5 menit, 1 jam, 2 jam, bahkan sampai di atas 10 jam. Ada seperti itu, tergantung kesepakatannya aja, ya kan. Nah, ada juga jasa penjualan itu terkadang ada yang bisa dipercaya dan juga ada yang tidak bisa dipercaya, tergantung kaliannya masing-masing. Kalau memang kalian percaya dengan orang tersebut, silakan. Kalau memang tidak, jangan dipaksakan. Karena saya tidak merekomendasikan kepada kalian semua untuk menjual belikan terkait masalah itu. Adapun kalau kalian kenal orangnya, silakan, tidak masalah, karena kalian sudah kenal dia. Atau kalian juga dikenalkan oleh orang lain, silakan, asal kalian percaya oleh teman kalian tadi yang sudah dipromosikan. Karena hal-hal tersebut adalah cara bagaimana kalian bisa mengembangkan channel kalian melalui media-media yang sudah diarahkan saya sebelumnya. Seperti itu ya guys. Oke, kemudian kita akan masuk ke penyesuaian. Nah, untuk penyesuaian seperti ini tampilannya, kurang lebih seperti yang tadi di atas. Ini kurang dilirik juga ya, kan jarang sekali untuk digunakan. Ini paling mentok itu dimonetize, kemudian hak cipta ya, seperti itu ya. Kemudian untuk yang lain saya rasa nggak terlalu diutamakan sih. Nah, ini yang paling penting guys. Setelah tadi bagaimana cara mencari view yang banyak, kemudian bagaimana cara mencari subscriber secara perlahan-lahan, triknya seperti itu ya. Oke, kemudian kita akan masuk ke setelan. Nah, di sini setelan yang intinya inti, ahlinya ahli. Kita akan buka guys, kita akan bahas ya. Bagaimana caranya membuat kata kunci atau keyword atau riset sebuah pencarian dan juga CEO dari YouTube channel kalian. Pertama, buka umum, ganti rupiah
ya kan. Kemudian pilih channel. Nah, di sini jadikan negara domisili Anda misalnya di negara API. Nggak ada ya, negara Indonesia. Silakan jadikan Indonesia. Nah, di sini adalah intinya guys. Pertama nih, saya membuat terkait konten saya masalah tutorial. Jadi saya cari kata kuncinya nih di mana? Ya di sini tadi. Saya tutup dulu. Di sini ya. Pertama ini intro, 2 tag. Nah, di sini. Saya kan buat tentang tutorial nih guys, ya. Nah, ini tutorial. Semuanya tentang tutorial. Caranya sama dengan sebelumnya. Klik aja tutorial, enter. Nah, di sini grafiknya menandakan 75, mendekati tengah, sudah sampai 100, turun ke bawah. Grafiknya untuk Indonesia nih guys. Tapi kita akan coba untuk yang dunia. Seperti apa dia? Nah, untuk yang versi dunia dari 100 turun ke bawah. Tapi ini yang 12 bulan, kita rubahnya menjadi yang 7 hari. Grafiknya kita lihat. Nah, rata-rata 100. Bukan lagi di bawah 75, tapi rata-rata 100. Mendekati, ya, seperti itu. Kemudian turun ke bawah, di sini sudah warna biru. Wih, mantap ini. Ini topnya ini sudah warna biru ya, guys. Kemudian racingnya ini untuk relate queries-nya kita rubah menjadi ini dia. Dan untuk speknya sekitar 25 kategori, 25 pencarian. Kita copy aja semuanya ini. Salah satunya yang sudah saya buat adalah Python tutorial. Kita back turutan ke atas namanya Python tutorial. Di sini yang saya gunakan guys. Kemudian Python. Oh, ternyata Python sudah hilang karena saya menggantinya. Ini dia Python. Yang jelas sudah ada Pythonnya ya, tidak masalah. Kalau Anda ingin menambahkan juga tidak masalah, asalkan posisinya dia di situ masih ada space-nya untuk di copy. Misal contoh Python ini ya, kalau dia masih ada space-nya bisa kita masukkan guys. Nah, kita lihat dulu, ini sudah space-nya 496. Ini melebihi ya, melebihi dari pada target Python. Yang kedua adalah piano tutorial. Masih ada, makeup tutorial juga masih ada, Java tutorial juga masih ada. Makeup Java nggak ada ya. Java tutorial ini penting juga nih, kita copy aja Java tutorial, kita masukkan di sini Java tutorial, kita hapus. Nah, seperti itu. Kemudian kita beri tanda koma, copy. Kita hapus dulu ini di atas pendek ngikut dia. Nah, oke, kita copy, Ctrl C, buka ini lagi. Nah, Python Java tutorial. Oh, Java tutorial sudah ada geng. Java tutorial sudah ada, Python sudah ada. Kita hapus Basarnas tutorial Arifin aja. Ini kita hapus ini. Nah, sekarang adalah ketika kalian sudah input ini, sudah habis di sini sebanyak 25, kalian ambil dari sini juga. Kalau sudah, masukin di sini tentang tutorial, enter. Klik yang merah ini, kemudian masukkan nama tutorial, enter. Nah, di sini lagi banyak sekali, tinggal copy paste aja, masukin di sini semuanya datanya. Ya, seperti itu. Kalau sudah dari sini ada, masukin lagi di sini. Tapi ingat, jangan sampai login. Ya, jangan sampai login, karena kalau Anda login nanti pencariannya berbeda dengan Anda yang sudah login. Usahakan jangan sampai Anda login, ya. Contoh nih, saya buat tutorial. Enter. Bukan tutorial, dan pencariannya lumayan banyak. Di sini sudah CEO yang mendekati dan banyak sekali pencariannya ya.
Oke guys, seperti itu. Sekarang kita back. Setelan sudah, ini simpan. Sorry. Untuk setelan kita kembali dulu. Terlalu cepat untuk nyimpannya. Ini untuk channel. Sekarang kita masuk ke setelan lanjutan. Untuk setelan lanjutan, ya, di sini kalian bisa baca. Anda ingin menetapkan channel Anda sebagai channel yang dibuat untuk anak-anak, ya. Tinggal Anda sesuaikan aja. Dimanapun Anda berada, Anda diwajibkan secara hukum untuk mematuhi Children Online Privacy Protection (ACT). Pokoknya itulah semuanya. Kemudian tinggal sesuaikan aja dari pertanyaan tadi di bagian jawaban bawah ini. Saya ingin meninjau setelan ini untuk setiap video. Jadi Anda diberikan petunjuk untuk mengisi jawaban yang berada di atas tadi. Turun ke bawah, teks otomatis. Ini kalau Anda ingin mau mengaktifkan, kalau tidak juga nggak apa-apa. Saya aktifkan aja. Ini kalau Anda ingin menampilkan jumlah subscribe Anda. Kan terkadang tuh ada subscriber, namun dia ingin menampilkan hasil atau jumlah dari subscribe yang punya. Tinggal Anda centang aja ini. Kalaupun kalau Anda tidak ingin menampilkan jumlah subscribe-nya, bisa dihapus centangnya. Seperti itu ya. Kemudian iklan. Iklan ini diaktifkan atau tidak? Kalau Anda ingin aktifkan, berarti Anda minat untuk mempromosikan YouTube kalian atau channel kalian. Oke, setelah itu pilih kelayakan fitur. Nah, ini untuk verifikasi ya. Kemarin saya sudah, makanya dia semua ketiga aktif. Oke, selanjutnya adalah default upload. Ini judul deskripsi. Maksudnya di sini adalah ketika kalian sudah upload ya, melalui judul dan deskripsi, maka secara otomatis hasil dari rencana penguploadan kalian nanti akan masuk di sini. Misalnya ini saya mau upload nih ya, contoh ingin upload misal contoh ini ya. Nah, kemudian di sini secara otomatis akan terisi ketika Anda mengisi ini judul dan deskripsi, maka secara otomatis dia akan terisi di sini ya, gitu. Kalau tidak, jangan diisi. Begitupun juga untuk setelan lanjutan sama. Ini saya hapus saja karena saya tidak mau upload. Oke. Kemudian setelah itu kita pilih bahasa. Untuk bahasa yang saya gunakan adalah bahasa Indonesia. Ya. Bahasa Indonesia. Kemudian kalau sudah, kita lihat ke bawah lagi, komentar sama dengan sebelumnya sudah saya jelaskan. Kemudian simpan. Masih ada satunya ya. Kita buka lagi setelan. Sekarang izin. Untuk mengizinkan ini saya menggunakan akun saya pribadi dan yang sudah diverifikasi ya. Nah, setelah itu pilih komunitas. Nah, ini komunitas nih. Untuk komunitasnya sementara ini saya belum aktifkan ini ya. Saya belum aktifkan karena saya menunggu dulu sampai di monetize baru saya aktifkan. Seperti itu, geng. Agar dapat bersilaturahmi dan juga mengajak teman-teman saling sharing atau tanya jawab, dan juga bisa memberikan bonus-bonus ya, bonus-bonus entah itu apa. Yang jelas saya tunggu dulu monetize dulu, kemudian saya akan coba untuk mengaktifkan tentang komunitas ini ya, seperti itu. Kemudian untuk defaultnya silakan ini sesuai yang sebelumnya tadi untuk komentar ya. Oke, seperti itu. Ini untuk blokir link sama aja sih kurang lebih untuk pengisiannya di atas. Selanjutnya ini terakhir adalah perjanjian. Nggak usah. Oke. Untuk channel sudah, setelan sudah, kirim masukan ini nggak usah. Kirim masukannya normal aja. Selanjutnya kita akan, ini kan tadi saya sudah pilih channel Anda ini masuknya ke sini, channel Anda yang tadi ya. Nah, channel Anda tampilan seperti ini. Nah, untuk tampilan foto kan tadi ini 3 sudah masuk ya. Cara yang lihatnya dari mana? Dari sini guys. Nah, ini tiga tautan ini nanti kalau sudah aktif dia bakalan naik ke sini dan muncul tanda ini ya, muncul tanda tangan.
Kalau Anda posisikan di sini dia tanda panah, tapi kalau saya munculkan di sini tanda panah, tanda panah, tanda tangan. Nah, seperti itu. Oke. Untuk pembuatannya ini nanti Anda bisa menggunakan melalui aplikasi Pixel Lab. Ya, nanti tinggal disesuaikan aja. Selanjutnya apalagi ya? Ini pembelian dan langganan melalui YouTube secara langsung. Apabila Anda ingin berlangganan, kalau tidak juga nggak apa-apa, silahkan, tinggal disesuaikan aja ya. Oke, kemudian YouTube Studio. Untuk YouTube Studio tampilannya sama yang sebelumnya, hanya saja bedanya di dashboard channel ini dia lebih spesifikkan lagi ya. Seperti ini tampilannya, geng. Oke. Mungkin itu aja dulu dari saya terkait masalah penjelasan secara tuntas dan akurat. Baik itu pencarian thumbnail, bagaimana cara mengisi judul, bagaimana cara mengisi deskripsi, dan juga untuk mencari jam tayang, dan juga mencari subscriber secara normal dan murni ya. Seperti itu. Mudah-mudahan dari tips ini buat teman-teman semua bisa memberikan manfaat, dan pastinya channel-channel YouTube kalian yang baru saja mulai dapat berkembang dengan baik, dapat berkembang hingga sampai hasil di monetize dan menerima sebuah pin atau surat cinta dari YouTube. Mudah-mudahan bisa memberikan suasana baru kepada akun-akun atau pemain-pemain baru yang lainnya, baik pria maupun wanita. Silahkan digunakan apa yang saya sudah cantumkan melalui video ini. Mudah-mudahan channel kalian bisa dapat segera dimonetize, ya kan? Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dulu dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.